Nah, ini manhaj Ibnu Taimiyah di dalam berfatwa. Karena Ibnu Taimiyah ini orangnya suka marah. Fi hiddah, kata murid-muridnya memang orangnya keras. Karena orangnya keras, maka di dalam tulisan-tulisannya juga keras. Di dalam fatwa-fatwanya juga hiddah, keras. Next. Ini ya, Ibnu Taimiyah ini manhaj fatwa beliau klaim bahwa pendapatnya sendiri adalah ijma ulama salaf dan ahli hadis. Dan yang bercerita kalau itu ijma cuma beliau. Padahal mayoritas ahli hadis tak sama dengan beliau. Ini kalau kita teliti di dalam kitab-kitab ahli hadis. Yang kedua, mengingkari ijma ulama ketika berbeda dengan pendapatnya. Jadi kalau tadi ya di dalam kertas kerjanya Ustadz Asri, dan saya memang baca di Maktabah Syamilah. Saya juga punya kitabnya Ibnu Taimiyah, saya juga punya fatwanya Syekh bin Baz 30 jilid, saya juga punya kitabnya Syekh Utsaimin, saya juga punya. Saya sudah baca semua. Kitabnya Syekh Al-Albani berpuluh-puluh jilid, saya juga sudah baca semua. Ini apa namanya? Ibnu Taimiyah ini tadi dikatakan Ibnu Taimiyah ini katanya di dalam akidah mengikuti Al-Quran, sunnah, ijma. Itu ijma yang sesuai dengan beliau. Kadang-kadang bukan ijma, cuma karena pendapat beliau katakan ini ijma, padahal bukan ijma. Cuma beliau katakan ijma. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah ini ketika punya fatwa tentunya ingin mencari dukungan dari fatwa ulama sebelumnya. Ini kadang mentahrif perkataan para ulama agar sesuai dengan fatwanya. Ini manhaj beliau. Yang keempat, beliau ini ketika fatwanya bertentangan dengan hadis-hadis, apakah ini hadis sahih bahkan mutawatir, beliau ini tidak segan-segan mengatakan, "Tidak ada hadisnya, hadis macam ini tidak ada." Beliau ini bahasanya di dalam kitab-kitabnya sering mengatakan, "Hadzal hadis kizbun bittifaqi ahlil ma'rifati bil hadis." Hadis ini adalah dusta berdasarkan kesepakatan orang-orang yang tahu terhadap hadis. Padahal setelah dicari hadisnya mutawatir. Itu Ibnu Taimiyah. Next. Ini contoh ya. Nah, ini coba kembali lagi. Next. Ini di dalam kitab, beliau punya kitab namanya Ziyaratul Qubur wal Istinjad bil Maqbur. Ini scan dari kitab beliau. Nah, di dalam kitab beliau ini entah halaman berapa ya, bisa dicari nanti di waqfiyah.com atau di mana. Wa ammat tamassuh bil qabri ayyu qabrin kana wa taqdiluhu wa tamrighul khaddi alaihi faman hiyun anhu bittifaqil muslimin. Adapun mengusap-usap kuburan siapa saja, termasuk kuburan nabi, para mungkin malaikat kalau ada yang mati, untungnya malaikat tidak ada yang mati ya. Kemudian mencium kuburan dan mengusap-usapkan pipi pada kuburan itu dilarang berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Walau kana dzalika min quburil anbiya, walaupun itu kuburan para nabi. Walam yaf'al hadza ahadun min salafil ummah wa a'immatiha. Dan ini belum pernah dilakukan oleh siapapun dari orang salaf, baik yang ulama maupun yang orang biasa. Bal hadza minasyirki, ini termasuk syirik. Nah, ini dalam kitab Musnad karangan Imam Ahmad bin Hambal. Next. Ternyata di dalam Musnad Ahmad bin Hambal, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari mencium makam kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Taimiyah, tidak pernah dilakukan dulu. Karena itu termasuk syirik. Berarti secara tidak langsung lazimul qaul ya, dari mazhabnya Syekh Ibnu Taimiyah, takfir terhadap Abu Ayyub Al-Ansari. Juga takfir terhadap Imam Ahmad bin Hambal. Mengapa? Karena beliau yang meriwayatkan hadis. Hadis yang ada di dalam Al-Musnad, kata Imam Ahmad, adalah termasuk hadis yang hujjah, kata beliau. Nah, ini di dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal karangan Imam Ahmad bin Hambal. Ini scan. Imam Ahmad membolehkan bertabarruk dengan cara mengusap dan mencium mimbar dan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud taqarrub kepada Allah. Sa'altuhu, putra beliau anaknya Abdullah bin Ahmad bertanya, sa'altuhu,
anir rajul yamassu mimbaran nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimashi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri mithla dzalik aw nahwa hadza yuridu bidzalika taqarrub ila Allah jalla wa azza faqal la ba'sa bidzalik. Jadi mencium, mengusap makam Rasulullah tidak apa-apa, tujuan tabarruk. Ini kata Imam Ahmad, kata Ibnu Taimiyah, hadza minasyirki. Jadi imamnya Ahmad bin Hambal, berarti kalau begitu Ibnu Taimiyah ini putus hubungan dengan Imam Ahmad. Jadi mengaku mengikuti mazhab Hambali tapi tidak sama dengan imamnya sendiri. Lalu Hanabilah yang mana kalau begitu?